Dihipnotis Uya-Kuya, Ibu Putri Cendrawati tanpa disadari akui semua kebohongannya. Upaya terakhir ya daripada polisi untuk menentukan apakah keterangan yang disampaikan oleh tersangka ataupun saksi itu yang benar. Kan itu kayak gitu tuh pasti dipakai karena mungkin berubah-ubah ya keterangannya itu. Satu, keterangan berubah-ubah atau keterangannya tidak sinkron dengan saksi yang lain, kurang lebih begitu. Saya kira keterangan terakhir itu yang disimpulkan oleh penyidik itu yang dimasukkan dalam berkas ya. Dengan tidak mengurangi bahwa di pertanyaan pertama dia jawabnya begini, di jawabnya kedua begini, supaya nanti jaksa menilai apakah ini cukup apa tidak. Itu aja kewajiban penyidik. Saya dijemput sama Densus 88 betul. Kan suruh saya tuh. Iya. Tapi akhirnya saya bikin show aja di ruangan dulu sama anggota-anggota. Saya hipnotis anggota-anggota dulu kan ya. Iya betul. Itu kan saya masih kabar eskrim. Oh itu berarti zaman Kang Ito ya? Saya kabar eskrim. Oh iya. Saya dijemput Densus 88 kamu. Karena saya menarik gitu, saya bilang. Ini kalau begini kita paling tidak punya cerita gitu. Kalau orang mau skenario, dia akan cerita. Contohnya ya Kang Punten, PC diajak ngomong sama Akang, saya yakin kan seluruh Indonesia Raya mungkin dunia juga lah, karena saya juga dihubungin beberapa dubes ya nanyain kasus ini, itu akan cerita apa adanya. Ya paling tidak bisa menjadi satu petunjuk lah menurut saya ya, cuman nggak tahu lah ya, mungkin kan ini kan kalau dari aspek hukum kan mungkin nggak diperbolehkan. Dalam kasusnya Ibu PC ini kan sebetulnya penggunaan satu norma itu saja nggak pas menurut saya ya. Banyak latar belakang di sana. Ya, di sana ada saksi-saksi lain ya, ada Kuat Ma'ruf, bahkan isunya berbalik-balik nih. Secara hukum pidana itu ada pemeriksaan traumatik ya oleh psikolog atau dan psikiater yang dituangkan dalam bentuk visum et repertum psikiatri. Uya-Kuya disebut bisa bantu ungkap kasus Ferdy Sambo. Ini kata mantan Kabariskim Polri. Suarabekasi.id. Kasus Ferdy Sambo hingga saat ini masih menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian. Bahkan saat ini Ferdy Sambo disebut akan menjalani uji kebenaran. Nampaknya hal itu mendapatkan sorotan dari mantan Kabariskim Polri Komjen Ito Sumardi, Juni Samyoto. Dia sebelumnya mengatakan bahwa diperlakukan langkah hipnoterapi dalam pemeriksaan kasus yang menjerat Ferdy Sambo, CS. Hal dugaan adanya ketidakjujuran dari para tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J menjadi sorotan sang mantan Kabariskim Polri tersebut. Ito Sumardi mengklaim pernah menyampaikan usulan terkait hipnoterapi tersebut kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dalam upaya mengungkapkan kasus yang menjerat Ferdy Sambo CS, saya ngomong sama Pak Kapolri, Pak, kalau kita minta tolong sama Pak Uya-Kuya, ini semua beres. Katanya mengutip dari Jabar News jaringan suara.com pada Kamis 8 September 2022. Meskipun sang mantan Kabariskim Polri tersebut menyadari bahwa hipnoterapi tidak sesuai dengan pro justisia, namun menurutnya hipnoterapi dianggap bisa membantu penyidik dalam mengorek keterangan. Diketahui nama Uya-Kuya bertambah populer saat dirinya mengirim program hipnoterapi di salah satu stasiun televisi. Di program tersebut ia banyak berusaha menggali kejujuran dari narasumbernya. Dalam kanal YouTube Uya-Kuya TV 9 September 2022, sang presenter nyentrik Uya-Kuya mengaku bahwa dirinya sempat dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kasus yang menjerat Ferdy Sambo. Sebetulnya ada satu cerita yang di kasus Ferdy Sambo ini. Kemarin saya sempat dipanggil oleh kepolisian tapi saya nggak mau sebut namanya, ungkap Uya-Kuya. Pakai lie detektor. Polisi cecar Putri Cendrawati soal ucapannya yang buat Ferdy Sambo kalap. Tribunnews.com. Keterangan Putri Cendrawati mengenai apa yang disampaikannya kepada Ferdy Sambo hingga suaminya kelak membunuh Brigadir J rupanya berubah-ubah. Karena dasar itulah Putri harus menjalani uji kebohongan menggunakan lie detektor. Uji kebohongan terhadap Putri Cendrawati dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap-4 Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 6 September. Keterangan Putri ke suaminya, dia mengaku dilecehkan atau diapakan itu kan berubah-ubah. Jadi yang ingin diketahui itu apa yang disampaikan Putri kepada suaminya, hingga suaminya kelap dan tak terkendali, kata penasihat ahli Kapolri Irjen Pun Arianto Sutadi dalam live program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Selasa 6 September.
Menurut Arianto, hal tersebut adalah unsur yang penting untuk mengetahui niat atau motif Ferdy Sambo melakukan pembunuhan. Uji kebohongan menggunakan lie detector dinilai berguna untuk mengetahui kebenaran pelecehan yang diterima Putri. Sebab menurut Arianto, hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih jadi tanda tanya, sehingga memunculkan banyak teori yang membuat publik bingung. Karena ini unsur yang penting sekali untuk mengetahui niat daripada Ferdy Sambo. Itu jadi yang ditelusuri adalah keterangan dari Putri. Kira-kira apa yang sebetulnya terjadi? Apakah dia laporan kalau dia dilecehkan, lalu dilecehkan apanya? Oleh siapa? Kira-kira itu aja yang didagali. Karena ini yang menjadi tanda tanya atau motif pembunuhan Brigadir J. Dan di sana sini banyak sekali terjadi teori-teori viral-viral yang tidak benar, sehingga membuat publik bingung. Terangnya, tim khusus Polri melakukan pemeriksaan dengan lie detector atau melakukan uji kebohongan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, dan asisten rumah tangganya Susi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa 6 September. Tes uji kebohongan dengan menggunakan alat lie detector terhadap Putri Cendrawati dan Susi ini dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dilakukan untuk melihat tingkat kejujuran tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tes uji coba kebohongan terhadap Putri Cendrawati dan Susi dilakukan sejak pukul 10.00 di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan lie detektor PC dan ART-S dimulai pukul 10 pagi tadi, kata Dedi Prasetyo. Dalam tayangan Kompas TV, Putri Cendrawati dan Susi selesai diperiksa sekitar pukul 17.00. Mereka selesai diperiksa dan meninggalkan Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan menggunakan mobil Innova hitam dengan plat B 1284IR. Ini artinya Putri Cendrawati menjalani tes uji kebohongan selama sekitar 7 jam. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, mengatakan sebelumnya 3 tersangka lain juga sudah diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan, yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf, sopir dan asisten rumah tangga Sambo. Sedangkan untuk Ferdy Sambo, kata Andi Rian, akan diperiksa dengan lie detector pada Kamis 8 September mendatang.